Saya Fatir Zagaimau dengan NIM 4720240446. Hari ini saya akan menjelaskan terkait demokrasi yang berkualitas. Tapi sebelum itu kalian harus mengetahui apa sih sebenarnya definisi umum dari demokrasi. Demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu demos atau yang diartikan rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Lalu kalau digabungkan yang berarti kekuasaan di tangan rakyat. Dalam praktiknya, demokrasi ini adalah suatu sistem pemerintahan di mana keputusan politik tertinggi itu berada di tangan rakyat, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang mereka pilih secara bebas dan adil. Namun, tidak semua negara yang mengklaim dirinya demokratis itu benar-benar menjalankan prinsip-prinsip demokratis secara substansial. Oleh karena itu, istilah demokrasi yang berkualitas ini menjadi penting untuk membedakan antara demokrasi yang hanya formalitas dengan demokrasi yang hanya benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat secara nyata. Lalu, apa sih sebenarnya pengertian dari demokrasi berkualitas? Jadi, demokrasi yang berkualitas adalah bentuk demokrasi yang tidak hanya dijalankan secara prosedural, misalnya seperti pemilu yang rutin, seperti itu, tetapi juga menjamin nilai-nilai substantif seperti keadilan, kesetaraan, partisipasi, akuntabilitas, perlindungan HAM, serta adanya checks and balance antara lembaga-lembaga negara. Nah, selanjutnya akan dijelaskan apa sih prinsip-prinsip dari demokrasi yang berkualitas dari teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Indonesia Burtamu Bolon dengan NIM 47204030. Saat ini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip yang perlu diterapkan dalam membangun demokrasi yang berkualitas. Yang pertama adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat berarti meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan melalui yang pertama, melakukan pemilihan umum yang bebas dan adil. Yang kedua, masyarakat bisa berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik. Dan yang terakhir adalah meningkatkan akses informasi yang memadai tentang kebijakan pemerintah. Prinsip demokrasi yang berkualitas mencakup banyak aspek. Keterbukaan dan transparansi adalah dua di antara yang paling penting. Yang pertama, keterbukaan. Keterbukaan dalam demokrasi berarti pemerintah dan institusi negara bersedia menerima masukan, kritik, serta saran dari masyarakat secara aktif dan terbuka. Ciri-ciri keterbukaan yang pertama adalah informasi publik tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat. Yang kedua, rakyat bebas menyuarakan pendapat tanpa rasa takut, asalkan sesuai hukum. Yang ketiga, pengambilan keputusan melibatkan partisipasi publik. Yang keempat, media bebas untuk memberitakan isu-isu penting secara objektif. Contohnya, pemerintah mengadakan forum diskusi publik sebelum membuat kebijakan. Yang kedua, adanya saluran pengaduan masyarakat yang ditanggapi dengan serius. Yang kedua adalah transparansi. Transparansi sendiri adalah prinsip di mana segala tindakan kebijakan serta penggunaan anggaran oleh pemerintah dapat dilihat dan diawasi oleh publik. Ciri-ciri transparansi sebagai berikut. Yang pertama adalah laporan keuangan dan anggaran negara dipublikasikan secara terbuka. Yang kedua, mekanisme audit dan pengawasan dilakukan oleh lembaga independen. Yang ketiga, tidak ada informasi penting yang disembunyikan dari masyarakat kecuali berkaitan dengan keamanan nasional. Contohnya, laporan APBN dan APBD diunggah di situs resmi pemerintah. Nah, pentingnya keterbukaan dan transparansi dalam demokrasi adalah yang pertama, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Yang kedua, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengambilan keputusan. Yang keempat, menjamin akuntabilitas dan pejabat publik. Terima kasih. Demokrasi yang baik tidak hanya cukup datang ketika pemilihan saja, tapi kita butuh masyarakat yang paham, peduli, dan mau ikut terlibat dalam demokrasi. Nah, caranya bagaimana? Yaitu melalui pendidikan. Dari anak-anak hingga remaja harus diajarkan sejak dini tentang pentingnya keadilan, menghargai perbedaan, dan cara menyampaikan pendapat dengan sopan. Serta orang dewasa juga perlu memahami berita politik, tidak gampang percaya akan berita hoax, dan tahu hak serta kewajibannya sebagai warga negara. Media sosial bisa dipakai untuk menyebarkan informasi yang benar dan mendorong diskusi yang sehat. Dan juga media sosial bisa dipakai untuk menyebarkan berita-berita yang
bersifat hoaks. Oleh karena itu kita harus paham, dapat berpikir kritis akan berita-berita yang bertebar di media sosial. Intinya, demokrasi bukan cuma urusan pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Jika masyarakat sadar dan peduli akan demokrasi, kita pasti bisa lebih kuat dan berkualitas sebagai warga negara yang di negara Indonesia ini. Halo, perkenalkan, nama aku Ratna Trihapsari dengan NIM 292024-052. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara membangun demokrasi yang berkualitas dan kesimpulan. Yang pertama, ada cara membangun demokrasi yang berkualitas. 1. Meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat. Meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang demokrasi dan hak-hak mereka. Yang kedua, ada meningkatkan partisipasi masyarakat. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, meningkatkan keterbukaan dan transparansi. Meningkatkan keterbukaan dan transparansi dalam pemerintahan dan proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, kesimpulan. Membangun demokrasi yang berkualitas memerlukan partisipasi aktif masyarakat, keterbukaan dan transparansi, serta akuntabilitas pemerintah dengan meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat, partisipasi masyarakat dan keterbukaan dan transparansi demokrasi yang berkualitas dapat tercipta. Terima kasih.